Kisah Santo Borromeus di part 2. Pada tahun 1566, dermawan dan paman uskup agung Borromeus Paus Pius keempat meninggal dunia. Borromeus telah membagikan reputasi sebagai seorang reformis muda yang idealis di Roma, dan ia melanjutkan misi itu di Milan. Milan adalah keuskupan terbesar di gereja Katolik pada saat itu, dan korupsi merajalela. Pengusiran korupsi merupakan hal yang kritis pada masa Borromeus. Reformasi Protestan menyebar ke seluruh Eropa dan terus-menerus mengancam akan bergerak ke selatan. Pertahanan terbesar terhadap kesalahan doktrin Protestan dan klaim terhadap hierarki gereja Katolik adalah reformasi dan pemulihan integritas gereja Katolik. Uskup Agung Borromeus melihat ini dengan jelas, dan ia menjadikan ini sebagai misinya. Strateginya adalah memberikan pendidikan kepada banyak biarawan yang ia anggap bodoh. Ia mendirikan sekolah dan seminari dan perguruan tinggi untuk biarawan. Ia juga mengakhiri penjualan surat pengampunan dosa. Suatu bentuk simoni dapat juga dilihat dalam Katekimus Katolik 2120 dan memerintahkan biara-biara untuk mereformasi diri. Ia melakukan banyak kunjungan ke berbagai lokasi untuk memeriksa. Ia juga memerintahkan penyederhanaan interior gereja yang merupakan titik utama perselisihan antara beberapa Katolik dan Protestan. Interior yang kompleks dan sibuk diklaim sebagai gangguan dari penyembahan kepada Tuhan. Bahaya ini diakui selama Konsili Trente yang ditegakkan oleh Uskup Agung Borromeus. Bahkan makam milik kerabatnya sendiri dibersihkan dari ornamen dan hiasan yang tidak sesuai. Pekerjaannya membersihkan gereja juga membuatnya menjadi musuh pada suatu kesempatan. Seorang anggota ordo kecil yang bobrok yang dikenal sebagai Humiliati berusaha membunuhnya dengan pistol, tetapi gagal. Banyak bawahan dan pejabat sekulernya mengeluh tentang Uskup Agung sepanjang karirnya. Namun, keberadaan musuh-musuh ini menguatkan Borromeo dan menegaskan bahwa usahanya untuk memberantas korupsi berhasil. Pada tahun 1576, kelaparan melanda di Milan, diikuti oleh wabah, dan banyak orang kaya dan berkuasa meninggalkan kota. Namun Uskup Agung Borromeus tetap tinggal. Ia menggunakan kekayaannya sendiri untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan. Ia mungkin memberi makan 70.000 orang per hari. Akhirnya Uskup Agung meyakinkan gubernur setempat untuk kembali ke jabatannya dan kembali merawat rakyat. Pada tahun 1583, Uskup Agung Borromeus melakukan perjalanan ke Swiss dan mulai bekerja untuk menekan bidat yang ada di sana, ajaran sesat Protestan bersama dengan ilmu sihir. Ia mendirikan Collegium Helveticum untuk melayani dan mendidik umat Katolik di Swiss. Akhirnya, pada tahun 1584, ia jatuh sakit karena demam dan ia pun kembali ke Milan. Di sana, kondisinya semakin memburuk. Ketika menjadi jelas bahwa ia akan mati, ia diberikan sakramen-sakramen terakhirnya. Ia meninggal pada tanggal 3 November pada usia 46 tahun. Ia dibeatifikasi pada tanggal 12 Mei 1602 oleh Paus Paulus ke-5. Ia kemudian dikanonisasi oleh Paus yang sama pada tanggal 1 November 1610. Hari Raya Santo Charles Borromeo atau Carolus Borromeus dirayakan pada tanggal 4 November. Ia adalah santo pelindung para uskup, katekis, Lombardi, Italia, Monterey, California, kardinal, seminaris, pemimpin spiritual, dan São Carlos di Brazil.
Santo Charles Borromeus memiliki kuil yang indah di Katedral Milan dan sering digambarkan dalam seni mengenakan jubah terbentang sampai kaki, membawa salib dengan tali di lehernya. Demikian kisah dari Santo Charles Borromeo atau Santo Carolus Borromeus. Semoga semangatnya membawa berkat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.